Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi yaitu tentang budidaya tanaman bawang merah atau Allium cepa L. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu yang pertama, Ahmad Syah Angkat dengan NIM 2106, Novela Sundari Tarigan dengan NIM 21010, Yovita Apriliani Sinaga NIM 21015, Fitri Mayasari Lubis NIM 21042, dan Maulia Valentina Amanalu dengan NIM 21050. Bawang merah. Bawang merah atau Allium cepa L menurut sejarah awalnya memiliki hubungan erat dengan bawang bombay, yaitu satu bentuk tanaman hasil seleksi yang terjadi secara alami terhadap varian-varian dalam populasi bawang bombay. Penyebaran alami tanaman bawang merah berkembang dari daerah asalnya yaitu dimulai dari Tajikistan, Afghanistan, dan Iran. Tanaman tersebut menyebar ke dunia mulai dari Eropa sampai sekarang ditemukan di daerah ekuator sampai jauh ke utara dan selatan pusat polar. Di daerah tropik, bawang merah dominan dibudidayakan di dataran rendah pada 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Taksonomi dari bawang merah yaitu pertama, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Liliales, famili Liliaceae, gen Allium, spesies Allium cepa L. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami. Syarat tumbuh bawang merah yang pertama, ketinggian tempat. Ketinggian tempat yang baik ialah 0 sampai 1000 mdpl dan tinggi yang optimum ialah 0 sampai 450 mdpl. Yang kedua, suhu. Rata-rata suhu yang baik ialah 25 sampai 32 derajat Celcius dan suhu yang optimum 22 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembapan. Kelembaban yang optimum yaitu 50 sampai 70%. Keempat ada lama penyinaran. Lama penyinaran matahari yang optimal 11 sampai 16 jam per hari. Yang kelima, curah hujan. Curah hujan yang baik ialah 300 sampai 2500 mm per tahun dan yang optimum untuk tanaman bawang merah yaitu 1000 sampai 1500 mm per tahun. Yang terakhir ialah tanah. pH yang baik berkisar antara 5,5 sampai 7. Persiapan benih. Pada umumnya, bawang merah diperbanyak dengan menggunakan umbi sebagai bibit. Kebutuhan umbi benih berkisar antara 800 sampai 1500 kg per hektar. Umbi yang baik untuk bibit yaitu yang pertama harus berasal dari tanaman yang sudah cukup tua umurnya, yaitu sekitar 60 sampai 90 hari setelah tanam, tergantung varietas yang digunakan. Yang kedua, umbi sebaiknya berukuran sedang, yaitu 5 sampai 10 gram. Yang ketiga, penampilan umbi bibit harus segar dan sehat, bernas, padat tidak keriput, dan warnanya cerah tidak kusam. Yang terakhir, umbi bibit sudah siap ditanam apabila telah disimpan selama 2 sampai 4 bulan sejak panen dan tunasnya sudah sampai ke ujung umbi. Persiapan lahan. Yang pertama, pembuatan bedengan. Lahan digemburkan dengan menggunakan kultivator atau bajak cangkul. Bendengan dibuat dengan lebar 120 cm, tinggi 40 sampai 50 cm. Jarak antar bendengan dan panjang bendengan biasanya disesuaikan dengan lahan yang digunakan. Di antara bendengan yang satu dengan yang lain dibuat parit dengan jarak 0,5 meter dalam sekitar 0,5 meter. Jika pH tanah di bawah 5,6, dilakukan pemberian kapur dolomit dengan dosis 1 sampai 1,5 ton per hektar. Pengapuran dilakukan minimal 2 minggu sebelum tanam. Kedua, pemupukan dasar. Pemupukan dasar dilakukan 1 minggu sebelum tanam. Pemupukan yang digunakan adalah pemupukan kandang. Pemupukan dilakukan dengan cara menaburkan pupuk kandang dengan dosis 15 sampai 20 ton per hektar pupuk kandang. Jika menggunakan pupuk kompos atau matang, diperlukan 5 sampai 10 ton per hektar. Tambahkan pupuk NPK 15-15-15 dengan dosis 200 kg per hektar.
Untuk mencegah penyakit layu akibat jamur, dapat diaplikasikan fungisida. Yang terakhir, pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa plastik hitam perak dapat dilakukan apabila dianggap perlu, terutama di dataran tinggi. Pemasangan mulsa plastik dilakukan untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu penanaman. Jarak tanam yang baik digunakan adalah 15 kali 15 cm, 15 kali 20 cm, atau 20 kali 20 cm. Sebelumnya, tanah dibasahi dulu lalu dibuat lubang yang sudah diatur jarak tanamnya. Bibit ditanam dalam keadaan berdiri dengan jumlah bibit sebanyak 1 bibit per lubang. Penanaman sebaiknya jangan terlalu dalam, cukup ditutup tipis dengan tanah. Kemudian pemeliharaan. Yang pertama itu penyulaman. Penyulaman perlu dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Penyulaman dilakukan sesegera mungkin atau selambat-lambatnya selama 7 hari setelah tanam atau HST, agar pertumbuhan tanaman menjadi seragam. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan berimbang memberikan hasil yang maksimal. Pupuk susulan diberikan pada umur 15, 30, dan 45 HST, yaitu sebanyak masing-masing 120 sampai 180 kg nitrogen, 100 sampai 120 kg K2O per hektar dengan cara ditabur. Apabila menggunakan mulsa plastik hitam perak di dataran medium atau tinggi, maka pemupukan dilakukan dengan cara dikocor. Selanjutnya itu pengairan. Tanaman bawang merah yang mulai bertambah besar membutuhkan air yang cukup. Pada budidaya bawang merah terdapat 2 cara penyiraman, yaitu sistem genangan dilakukan 1 minggu sekali dan sistem basuh dilakukan 2 kali sehari pada musim kemarau dan 1 kali sehari atau seperlunya pada musim hujan. Kemudian pengendalian gulma. Periode praktis persaingan tanaman dan gulma terjadi sejak tanaman sampai 1/3 atau 1/4 dari daur hidup tanaman. Untuk itu perlu dilakukan penyangan gulma 2-3 kali seminggu jika bedengan tanpa mulsa. Selanjutnya pengendalian hama penyakit. 1. Hama. Hama yaitu di sini lalat penggeret daun atau Liliomyza sinensis. Gejala serangannya daun bawang yang terserang ditandai dengan adanya bintik-bintik putih akibat tusukan ovopositor lalat betina dan liang korokan larva yang berkelok-kelok pada daun bawang. Serangan berat mengakibatkan hampir seluruh helaian daun penuh dengan kerokan sehingga menjadikan kering dan berwarna coklat seperti terbakar. Dan cara pengendaliannya yaitu yang pertama, pengumpulan daun yang terserang lalu dimusnahkan. Yang kedua, melakukan pemasangan perangkap likat kuning atau oli. Dan selanjutnya serangan yang mencapai 10% dapat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ulat bawang atau Spodoptera exigua Hub. Gejala serangan tampak pada daun berupa bercak berwarna putih transparan. Serangan lebih lanjut menyebabkan daun mengering. Cara pengendalian: 1. Melakukan pergiliran tanaman dan jenis tanaman yang bukan inang atau tanaman palawija untuk musim tanam selanjutnya. 2. Melakukan penanaman secara serentak. 3. Mengumpulkan kelompok telur dan ulat bawang lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dimusnahkan. Thrips tabasi lin dan Thrips parpisipunus carni. Gejala serangan: secara visual, daun yang terserang berwarna putih mengkilap seperti perak dan kemudian berubah kecoklatan dan berbintik hitam. Bila serangan berat, seluruh daun bisa berwarna putih. Cara pengendalian: 1. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inangnya. 2. Penanaman dilakukan secara serentak sekitar pertengahan Mei sampai awal Juni. 3. Menggunakan musuh alami kumbang macan atau kumbang helm predator Coccinellidae. 2. Penyakit.
1. Layu fusarium atau Fusarium oxysporum Hans. Gejala serangan: daun bawang menguning dan terpelintir layu atau moler serta tanaman mudah tercabut. Umbi yang terserang akan menampakkan dasar umbi yang putih karena masa cendawan dan umbi membusuk dimulai dari dasar umbi. Cara pengendalian: menggunakan pupuk organik dengan penambahan agen hayati, Gliocladium sp atau Trichoderma pada setiap lubang tanam. 2. Drainase dijaga sebaik mungkin. 3. Menjaga tanaman atau umbi jangan sampai terluka akibat perlakuan sewaktu pemeliharaan maupun panen. 2. Bercak ungu atau trotol Alternaria pori. Gejala serangan: cendawan Alternaria pori menimbulkan gejala bercak melekuk pada daun, berwarna putih atau kelabu. Pada serangan lanjut terdapat bercak-bercak menyerupai cincin, berwarna agak ungu dengan tepi agak merah atau keunguan dan dikelilingi oleh bagian berwarna kuning yang dapat meluas ke atas atau ke bawah bercak dan ujung daunnya mengering. Cara pengendalian: 1. Mengadakan penyiraman di pagi hari sebelum terbit matahari dan untuk menghilangkan embun upas. 2. Jika terjadi hujan pada siang hari, maka tanaman segera disiram dengan air bersih untuk menghindari patogen yang menempel pada daun. 3. Apabila masih ditemukan gejala serangan, dapat dilakukan penyemprotan dengan fungisida efektif yang dianjurkan. 3. Antraknosa atau Collectroticum gloes poiroides. Gejala serangan: tampak bercak putih pada daun yang terserang dengan ukuran antara 1 sampai 2 mm. Bercak putih tersebut berkembang dan melebar kemudian berubah warna menjadi putih kehijauan. Tanaman bawang merah dapat mati mendadak karena daun bagian bawah pangkal mengecil. Cara pengendalian: 1. Mengatur waktu tanam yang tepat, yaitu penanaman pada musim kemarau. 2. Menggunakan benih yang berasal dari tanaman sehat dan bebas penyakit. 3. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang atau tanaman palawija pada musim tanam selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Selanjutnya virus mozaik bawang atau Union Yellow Dwarf Virus. Gejala serangannya: tanaman yang terserang tumbuh kerdil. Bentuk daun lebih kecil dibandingkan daun sehat. Warna daun belang hijau pucat sampai bergaris kekuningan, disertai dengan pertumbuhan daun yang terpilih. Sehingga tanaman tampak kerdil meskipun tidak mengalami pemendekan. Umbi menjadi kecil sehingga produksi menjadi rendah. Cara pengendaliannya: 1. Menggunakan benih yang sehat dan baik dan ditanam di daerah bebas virus dengan jarak jauh dari sumber penyakit. 2. Melakukan eradikasi tanaman yang menunjukkan gejala dengan mencabut tanaman yang terserang dan memusnahkannya. Selanjutnya panen dan pasca panen. Panen. Yang pertama, panen dilakukan setelah 75% daun bagian atas rebah, menguning, dan leher batang kosong. Umbi tersebut ke permukaan tanah dan berwarna merah, yaitu pada umur 60-80 hari setelah tanam. Selanjutnya, sebagian umbi telah tersembul ke atas. Lalu panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman secara hati-hati agar umbi tidak rusak atau tertinggal dalam tanah. Selanjutnya pasca panen. Yang pertama, pelayuan dengan cara penjemuran daun untuk mendapatkan kulit umbi berwarna merah dan berkilau 2-3 hari di bawah sinar matahari langsung. Kemudian umbi dibersihkan dari kotoran tanah dan akar. Kemudian diikat untuk dikeringkan. Selanjutnya pengeringan dengan cara menjemur umbi bawang merah di bawah sinar matahari langsung 7-14 hari dengan melakukan pembalikan setiap 2-3 hari dan siap dijual atau disimpan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.